Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama kami di Mutiara Iman. Insyaallah hari ini kita telah kedatangan Ustadz Jaka Perkasa El-Siamagi yang akan membahas tentang Maulid Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya Ustadz, apa kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah, baik Ustadz Sofyan. Alhamdulillah Ustadz. Ya, jadi kita di sini Ustadz bakal berbicara tentang Maulid Nabi Muhammad SAW. Ya. Tapi saya sendiri Ustadz pernah dengar Ustadz kata-kata selain Maulid Nabi Ustadz. Ada juga yang bilang Maulud Nabi Muhammad, ya. Bahkan ada juga yang zaman sekarang ini bilangnya miladnya Nabi Muhammad SAW. Itu bagaimana Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi memang istilah untuk kelahiran Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam itu ada beberapa istilah ya. Di antaranya tadi disebut ada maulud, ada maulid, ada lagi milad, nah, gitu. Apa perbedaan dari tiga kata ini? Jadi tiga kata ini sebenarnya mempunyai satu kata dasar, ya, satu kata dasar. Apa itu? Walada yalidu, yang artinya adalah melahirkan. Nah, dari kata walada yalidu inilah kemudian turunannya akan ada maulud, maulid, dan milada. Nah, sekarang apa perbedaannya? Ternyata kalau dia beda harokat, dia juga beda makna, beda arti. Maka kalau kita bilang maulud, secara bahasa itu artinya yang dilahirkan. Jadi objek. Maulud itu isim maf'ul ya, objek. Berarti kalau maulud, berarti yang dilahirkan. Kalau maulid, ini dalam ilmu shorof disebut dengan maudhi'ul wiladah, tempat kelahiran. Nah, lebih kepada tempatnya. Sedangkan kalau milad, ini lebih kepada waktul wiladah, waktu kelahiran. Nah, gitu. Makanya tiga istilah ini sebenarnya bisa digunakan untuk menyebutkan Nabi Muhammad kelahirannya. Jadi bisa maulud Nabi, bisa miladun Nabi, bisa juga mauludun Nabi. Bisa maulud, maulid, dan milad. Bisa semua. Jadi sah-sah saja kalau misalkan kita mau menggunakan tiga istilah itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, artinya kalau kita pakai Maulid Nabi Ustaz ya, ataupun maulud ya, begitu juga dengan milad itu sah-sah saja Ustaz ya untuk penyebutannya. Nah, kalau kita sendiri Ustaz ya, yang sebagai manusia biasa nih, bukan golongan para nabi ya, bukan juga golongan dari para sahabat Ustaz. Seandainya kita kepingin nih pakai juga kata Maulid Nabi ya, itu disandingkan dengan kita misalnya Maulid Ahmad Sofyan ya, atau Maulid Ustadz Jaka Perkasa, itu bagaimana Ustaz? Ya, penggunaan maulud atau milad serta maulid untuk selain Nabi sebenarnya bisa-bisa saja, sah-sah saja, tidak masalah. Karena kan arti dari maulud, milad, dan maulid itu maknanya adalah kelahiran. Ya, secara umum artinya kelahiran. Maka misal kalau kita gunakan istilah itu untuk menyebutkan orang lain, hari lahirnya orang lain, boleh. Misal nih, ihtifal bi maulidi Syekh Ahmad Sofyan. Ya, insyaallah. Merayakan kelahiran Syekh Ahmad Sofyan. Boleh-boleh saja, nggak masalah. Tidak mesti harus kepada Nabi Muhammad SAW. Oh, jadi begitu Ustaz ya. Seandainya kalau kita kepengen pakai juga kata maulid itu bisa juga Ustaz ya. Betul. Jadi nggak hanya maulud ya, milad juga. Berarti artinya kita sudah bisa juga Ustaz ya, pakai kata maulid itu. Nah, namun ini Ustaz, kan kita mengenal Rasulullah ini kan lahir, banyak peristiwa yang terjadi Ustaz. Bahkan katanya ada informasi-informasi yang terjadi sebelum lahirnya Rasulullah SAW Ustaz. Bagaimana itu Ustaz terkait informasinya? Ya, jadi memang karena Nabi alaihi salatu wassalam ini adalah sosok yang sangat istimewa di dalam Islam ya, sehingga kelahiran beliau itu punya keistimewaan tersendiri. Bahkan sebelum beliau lahir, jauh sebelum beliau lahir, itu sudah ada tanda-tanda akan kedatangan beliau. Bahkan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama, itu pernah ada sebuah riwayat menyebutkan bahwa Adam ketika melihat sebuah tulisan lafal Allah, itu ada
nama yang tersanding dengan nama Tuhan, ada nama lain. Dan nama itu adalah bertuliskan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menjadi penasaran dari Nabi Adam. Kira-kira siapa ini? Sehingga begitu luar biasanya namanya bersanding dengan nama besar Allah Subhanahu Wa Taala. Ditanya kepada Allah, ya Rob, ini siapa nama yang disandingkan dengan namamu? Maka Allah menjawab, itulah Muhammad, kekasihku, utusanku, yang nanti akan menutup para nabi dan rasul. Bahkan dalam riwayat itu Allah kemudian berfirman kepada Adam, laula Muhammad ma khalaqtuka ya Adam. Kata Allah, seandainya bukan karena Muhammad, wahai Adam, tidaklah aku engkau ciptakan. Ya, subhanallah, artinya luar biasa Nabi Muhammad SAW. Termasuk juga zaman Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ketika berdakwah kepada kaumnya Bani Israel, ternyata misi yang disampaikan oleh Nabi Isa itu adalah juga terkait dengan kelahiran dan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Dan itu terekam dalam Quran surat As-Saff ayat 6. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin. Jadi ayat itu menceritakan bahwa ketika Nabi Isa alaihissalam berdakwah kepada kaumnya Bani Israel, ada dua hal yang beliau sampaikan. Ada dua tema utama yang beliau dakwahkan kepada kaumnya Bani Israel. Satu, terkait dengan bahwa Nabi Isa, risalahnya, itu membawa visi dan misi yang sama sebagaimana nabi-nabi sebelumnya. Dan beliau khususkan Nabi Musa alaihissalam, yaitu musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Ya, membenarkan apa yang ada dalam kitab Taurat. Nah, yang menarik adalah yang kedua, mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ternyata Nabi Isa itu menyebutkan membawa kabar gembira akan datangnya seorang nabi, yaitu bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, Ustaz. Ya, artinya Rasulullah ini sudah tergambarkan dari semenjak Nabi Adam alaihissalam, Ustaz ya. Oke, artinya Rasulullah sudah ada ya namanya, itu disandingkan dengan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan lanjut berbincang bersama Ustadz Jaka Perkasa, membahas tentang bagaimana ya peristiwa Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Ya, tetap berada di Mutiara Iman. Insya Allah kita akan kembali lagi sejenak. Ya, terima kasih. Baik, kita kembali lagi di acara Mutiara Iman Kompas TV. Insya Allah kita tadi sudah ngobrol banyak bersama Ustadz Jaka Perkasa LCMAG mengenai peristiwa Maulid Nabi Muhammad SAW. Tadi Ustadz mengatakan bahwasanya Nabi Isa ya sudah memberikan gambaran bahwasanya nanti bakal ada seorang nabi ya. Bahkan namanya tadi di dalam Quran surat apa Ustadz? As-Saff ya, surat As-Saff ayat 6, bahwasanya namanya tadi adalah Ahmad ya atau Muhammad Ustadz. Lantas bagaimana Ustaz? Ada orang yang beranggapan bahwasanya Maulid itu adalah bid'ah Ustaz. Bahkan pelopornya sendiri itu adalah orang-orang Syiah Ustaz. Bagaimana tanggapannya Ustaz? Baik, jadi memang terkait dengan Maulid Nabi Muhammad SAW ada anggapan bahwa Maulid Nabi ini tidak berdasar gitu ya. Atau ada yang mengatakan sejarah dari Maulid ini adalah dipelopori oleh Al-Mu'izz Lidinilah dari dinasti Fatimiyah yang secara background adalah kaum Syiah. Nah, hal ini sebenarnya di luar dari konteks sejarah yang sebenarnya. Sebenarnya pada dasarnya bahwa Maulid Nabi ini pelopornya itu justru dari seorang yang alim, seorang yang hebat gitu ya, bahkan seorang raja. Imam As-Suyuti ya menyebut, juga Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa yang menjadi pelopor utama ini bernama Al-Malik Al-Muzaffar. Al-Malik Muzaffar ini seorang raja di daerah Baghdad ya. Dia punya keilmuan yang luar biasa, kesolehan luar biasa. Dia juga adil, imam yang adil gitu ya. Sehingga beliaulah yang pelopor utama dalam merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena ternyata dulu itu umat Islam tahun 600-an Hijriah itu mulai sudah terlihat sangat lemah dari segi
semangat dalam belajar, semangat dalam berjihad, jadi sudah sangat berkurang. Moral-moral umat Islam sudah mulai runtuh dan lain sebagainya. Sehingga ketika raja ini melihat kondisi umat Islam yang terpuruk, maka salah satu cara yang digunakan oleh beliau ini adalah dengan Maulid Nabi Muhammad SAW untuk mengingatkan kepada mereka betapa Nabi ini harus menjadi contoh dan tauladan sehingga menumbuhkan kembali semangat kaum muslimin untuk mengikuti menjadikan Nabi sebagai qudwah hasanah. Jadi salah kalau ada yang mengatakan itu dari proporsinya justru dari seorang yang alim, seorang raja yang hebat luar biasa. Nah, sedangkan bid'ah tentu tidak, ya, karena terlalu berlebihan kalau ada yang menyatakan bid'ah, karena dasarnya juga sudah sangat kuat. Para ulama kita, mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak membid'ahkan Maulid Nabi, justru mereka merayakan. Di antaranya adalah kalau kita lihat dalam beberapa dasar dalil, ya, ada satu hadis yang ketika Nabi SAW ditanya tentang kenapa beliau berpuasa di hari Senin, ya, maka beliau menjawab, "Dzaka yauma wulidtu fihi." Karena hari itu saya dilahirkan. Nah, cara Nabi merayakan kelahirannya adalah dengan berpuasa. Artinya beliau juga secara tidak langsung, ya, merayakan kelahiran baginda Rasul, kelahiran beliau. Sehingga wajarlah kalau kemudian Maulid ini dirayakan oleh kaum muslimin. Artinya kalau ada orang yang beranggapan, Ustaz, ya, terkait Maulid Nabi itu adalah bid'ah, itu merupakan sesuatu yang keliru, Ustaz, ya. Ya, artinya sesuatu pandangan yang mereka sampaikan itu adalah sesuatu yang salah, Ustaz, ya. Oke. Untuk esensinya sendiri, Ustaz, ya. Kebahagiaan seperti apa, Ustaz, yang perlu kita munculkan, ya, sebagai orang Islam, ya, sebagai pengikutnya Rasulullah SAW dalam memperingati Maulid Nabi itu sendiri, Ustaz? Baik. Jadi memang kita berbahagia lahirnya Nabi itu tentu sangat berdasar, ya. Kalau kita perhatikan dari ayat yang tadi kami bacakan surat Shaf ayat 6, itu Nabi Isa ketika mengabarkan kepada kaumnya tentang akan lahirnya Nabi menggunakan istilah mubasyiran. Mubasyiran itu artinya membawa kabar gembira. Berarti kabar itu kalau didengar pasti bahagia karena kabar gembira. Kalau kabar sedih kan beda cerita. Kalau disampaikan pasti menangis gitu, ya, pasti sedih. Karena ini mubasyiran, membawa kabar gembira, maka yang mendengar pasti bahagia. Wajar kalau kemudian umatnya ketika kembali mengingat di bulan Rabiul Awal lahirnya Nabi bergembira. Dan ekspresi bahagia itu, bergembira itu bermacam-macam. Ada yang menggunakan salawat-salawat, mengarang salawat, memuja-muji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui salawat-salawat indah. Termasuk para ulama mengarang kitab, ya, yang berkaitan dengan keutamaan Nabi Muhammad, ya, seperti Imam At-Tirmidzi, ya, mengarang sebuah kitab kitab Imam At-Tirmidzi itu. Ya, kitabnya Syama'il. Ya, Syama'il Al-Muhammadiyah, gitu, ya. Termasuk kitab Al-Barzanji. Itu isinya adalah berkaitan dengan keutamaan dari Nabi Muhammad SAW. Dan jangankan umat Islam yang tidak beriman kepada Nabi sekalipun, itu juga ada rasa bahagia lahirnya beliau. Ada kisah yang menyebutkan bahwa ketika Abu Lahab diinformasikan oleh budaknya bernama Suwaibah tentang lahirnya Nabi, itu ekspresi Abu Lahab sangat bahagia. Saking bahagianya lahirnya Nabi pada saat itu, Abu Lahab membebaskan Suwaibah yang membawa kabar lahirnya Nabi Muhammad. Langsung dia bebaskan dalam perbudakan. Nah, karena itu kemudian dalam sebuah riwayat disebutkan, yukhaffifu anhu adzab yaumal itsnain. Abu Lahab yang sudah divonis neraka dan akan disiksa di kubur, gitu, ya. Ternyata karena kelahiran Nabi dan dia bahagia, maka Allah ringankan azabnya setiap hari Senin. Subhanallah. Karena apa? Karena Abu Lahab pernah bahagia lahirnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya banyak sekali, Ustaz, ya, kebahagiaan yang diperoleh ketika seseorang itu senang, ya, Ustaz, ya, senang, bergembira atas lahirnya Rasulullah SAW, Ustaz, ya. Termasuk tadi Abu Lahab, Ustaz, ya. Betul. Ya, Abu Lahab tadi bergembira atas lahirnya Rasulullah. Kemudian dia membebaskan budaknya, Ustaz, ya, budaknya dari Syuaibah. Kemudian yang terjadi adalah
mendapatkan keringanan dari Allah, Ustaz ya. Yang mendapatkan keringanan. Ya, artinya lumayan ya. Dia diringankan kayak itu, Ustaz ya. Walaupun tadi katanya sudah divonis masuk neraka ya. Otomatis kan kalau masuk neraka kan disiksa ya. Disiksa, tapi ini diringankan oleh Allah SWT setiap hari Senin, Ustaz ya. Karena bahagia lahirnya Nabi alaihissalam. Ya, karena ya. Baik Ustaz, nanti kita akan lanjutkan lagi Ustaz bincang-bincangnya terkait peristiwa Maulid Nabi Muhammad SAW. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kemana-mana, tetap di Mutiara Iman. Insya Allah kita akan kembali lagi berbincang bersama Ustadz Jaka Perkasa. Baik, kita kembali lagi bersama Ustadz Jaka Perkasa di acara Mutiara Iman Kompas TV. Tadi Ustadz Jaka telah menjelaskan esensi ya kebahagiaan yang kita peroleh ketika kita memperingati peristiwa Rasulullah lahir, Ustadz ya. Nah, lantas untuk hikmahnya sendiri, Ustadz, hikmah yang kita dapatkan ya, Ustadz ya, dari peristiwa Maulid Nabi itu seperti apa, Ustadz? Baik. Jadi Maulid Nabi Muhammad SAW adalah peristiwa yang bukan hanya sekedar kita memperingati kemudian merayakan, tidak hanya semacam seremonial belaka. Tapi tentu di balik peristiwa dan peringatan ini ada hikmah yang sangat luar biasa. Tentu tiada lain tidak bukan adalah kita menjadikan Nabi sebagai tauladan, gitu ya. Jadi kita ingat lahirnya beliau dan kita jadikan sebagai tauladan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Bahwa Nabi itu terdapat dalam dirinya adalah contoh yang terbaik. Nabi, Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan hal itu, maka kita harus menjadikan Nabi sebagai tauladan. Peringatan Maulid Nabi ini jadi momentum kita untuk merefresh kembali semangat kita, iman kita, agar kita kemudian mengikuti qudwah ya, contoh Nabi Muhammad SAW dalam segala hal. Dalam akhlaknya, akhlak Nabi begitu luar biasa. Bahkan Sayyidah Aisyah ketika ditanya bagaimana akhlak Nabi, kana khuluqul Quran. Bahwa Nabi itu akhlaknya adalah Al-Quran. Dan beliau akhlaknya bukan hanya sesama umat Islam, bahkan kepada musuh sekalipun, itu luar biasa. Diakui oleh musuh gitu ya, disegani oleh lawan gitu, dan disayangi oleh teman. Nah, kemudian dari sisi ibadah juga, kita jadikan tauladan. Bagaimana Nabi menjadi tauladan dan contoh buat kita semua. Bayangkan saja, pernah suatu ketika, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha di tengah malam terbangun. Dan saat Sayyidah Aisyah bangun, tiba-tiba melihat Nabi Muhammad SAW sedang berdiri melaksanakan ibadah sholat. Diperhatikan oleh Sayyidah Aisyah, lama sekali beliau berdiri sholat, ruku, sujud, begitu khusyuknya. Bahkan saat beliau, Nabi mengangkat kedua tangannya, berdoa kepada Allah, bergemuruh dalam dadanya, tumpah seluruh air matanya, berdoa kepada Allah, begitu khusyuknya. Setelah selesai, Sayyidah Aisyah merasa iba, kemudian bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bukankah Anda ini adalah kekasih Allah? Bukankah Anda adalah utusan Allah? Bukankah Anda telah dijamin surga? Bukankah Anda ini adalah makhluk yang paling sempurna yang pernah Allah ciptakan di alam semesta? Terus, mengapa Anda bersusah payah berdiri di malam hari sehingga kakimu menjadi bengkak? Kemudian menangis, bermunajat kepada Allah sehingga matamu menjadi sembab?" Dengarkan jawaban Nabi ketika melihat dan merespon apa yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah. Kata Nabi apa? "Afala akunu 'abdan syakura." Tidak pantaskah jika aku menjadi hamba Allah yang bersyukur. Luar biasa semangat beliau ibadah kepada Allah. Dan itu harus kita tauladan. Ya, karenanya momentum Maulid Nabi ini betul-betul harus kita jadikan sebagai saat di mana kita menguatkan kembali, menumbuhkan semangat kembali untuk mencontoh baginda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan tentu juga mencintai beliau. Maulid Nabi artinya bahagia dan kita kembali menumbuhkan cinta kepada Nabi dengan cara menghidupkan sunnah-sunnahnya. Kita praktekkan dalam kehidupan kita secara pribadi, dalam keluarga kita, dalam bersosial, bertetangga, bahkan bernegara. Insyaallah. Artinya banyak sekali Ustaz ya, hikmah yang kita bisa dapatkan ketika kita ini memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Ustaz ya. Banyak dari sisi tauladannya, ya saya, kemudian dari ibadahnya, kemudian akhlaknya, ya, kemudian hal-hal yang semua, sudah, semua yang ada di dalam hal, ya, itu semuanya ada pada diri Rasulullah SAW. Insyaallah.
Kebetulan Ustaz, ini Ustaz ada pertanyaan yang masuk Ustaz dari Pak Ahmad Syarif ya. Ini Ustaz, beliau nanya, Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana dengan orang yang menyelenggarakan Maulid Nabi sebelum hari lahirnya Rasulullah Ustaz? Nah, seperti di Palembang sendiri Ustaz, katanya ada yang menyelenggarakan 40 hari bahkan lebih Ustaz. Bagaimana ini Ustaz tanggapannya Ustaz? Ya. Baik, merayakan atau memperingati Maulid Nabi SAW itu memang tidak harus di momen 12 Rabiul Awal gitu ya. Karena memang ada perbedaan pendapat terkait dengan tanggal waktu lahirnya baginda Rasul SAW. Artinya waktunya bebas mau kapan saja gitu ya. Mau di Rabiul Awal, mau sebelum atau setelah, itu sah-sah saja dan tidak masalah. Karena esensi dari Maulid Nabi ini adalah bagaimana kita mengingat lahirnya baginda Nabi, kita baca sirahnya, kemudian kita ingatkan kepada umat tentang tauladan beliau gitu ya. Kemudian kita ajarkan umat untuk menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Itu esensi dari Maulid Nabi. Masalah nanti tanggal, masalah nanti waktu itu sebenarnya bebas kapan saja waktunya. Walaupun sebenarnya banyak dari kaum muslimin yang memperingati Maulid Nabi itu di bulan Rabiul Awal, khususnya di tanggal 12. Nah, gitu. Jadi sah-sah saja nggak masalah. Artinya jikalau para ini ya masyarakat yang ingin menyelenggarakan Maulid sejak awal Rabiul Awal itu sudah diperbolehkan Ustaz ya, sebagai bentuk kegembiraan kita terhadap lahirnya Rasulullah SAW Ustaz ya. Kita sudah ini Ustaz, sudah berada di penghujung acara Ustaz. Mungkin bisa disimpulkan Ustaz materi untuk hari ini terkait peristiwa Maulid Nabi Muhammad SAW. Baik, Maulid Nabi SAW ini sekali lagi merupakan momentum emas ya buat kita semua untuk kembali memperkuat iman kita kepada Nabi ya, kemudian menumbuhkan semangat lagi untuk menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Kemudian juga kita tumbuhkan cinta kepada Nabi, kita ajak keluarga kita ajak saudara-saudara kita untuk mencintai Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir tentu jangan lupa kita sering-sering memperbanyak salawat. Ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah, para malaikat salawat. Kita pun diperintah untuk salawat. Salah satu ciri bahwa kita cinta kepada Nabi Muhammad dengan memperbanyak salawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Masya Allah, terima kasih Ustadz ya atas materi yang luar biasa ya yang telah disampaikan pada kegiatan kita hari ini ya. Pemirsa yang dirindukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah tadi bincang-bincang ya terkait peristiwa Maulid Nabi Muhammad SAW bersama Ustadz Jaka Perkasa ya. Syukron kasiron Ustadz atas materi yang sampaikan. Mudah-mudahan para pemirsa yang menonton Mutiara Iman mendapatkan pelajaran ya, mendapatkan hikmah, dan kedepannya nanti bisa lebih baik lagi Ustaz untuk bisa mendekatkan diri kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Terima kasih Ustaz atas materi yang disampaikan ya, dan kepada para pemirsa yang telah menonton Mutiara Iman, terima kasih. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.